Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Renungan hari ini tanggal 28 Februari berjudul Bates Menemukan Sabat bagian pertama. Ayat inti terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayat 8-10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Mari kita dengarkan penjelasannya. Umat Gereja Masehi Advent hari ke-7 menganggap Joseph Bates sebagai Rasul Sabat. Namun, kita perlu bertanya, bagaimana ia menemukan topik tersebut? Jawaban atas pertanyaan itu memiliki lebih dari satu alasan. Salah satunya adalah sejak awal ia menjadi Kristen, ia telah memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat. Bahkan hingga memaksakan keyakinannya itu kepada awak kapalnya ketika ia menjadi kapten kapal. Hal kedua, tentu saja melibatkan pembelajarannya tentang nubuatan. Lagi pula, seorang pelajar kitab Wahyu tidak akan kesulitan melihat bahwa pada akhir zaman perintah-perintah Tuhan harus ditaati. Kita bisa baca di dalam kitab Wahyu 12 ayat 17, 14 ayat 12. Tetapi bagaimana Bates menjadi peka terhadap fakta bahwa Sabat dalam Perjanjian Baru adalah hari Sabtu dan bukan Minggu? Disinilah peran Gereja Baptis hari ke-7. Kelompok itu tidak pernah menjadi kelompok penginjil yang agresif. Pada tahun 1840, hanya ada sekitar 6.000 orang anggotanya di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2000, jumlah mereka menyusut menjadi 4.800. Terjadi penurunan keanggotaan sebesar 20% dalam 160 tahun. Tentu saja, penginjilan tidak pernah menjadi prioritas mereka. Namun setidaknya pada satu waktu dalam sejarah, mereka pernah menjadi agresif. Sesi General Conference tahun 1841 menyimpulkan bahwa Tuhan mengharuskan adanya penginjilan secara khusus untuk topik mengenai hari Sabat. Kemudian pada tahun 1842, Merlin Bird melaporkan mengenai lembaga penerbitan denominasi tersebut, mulai menerbitkan serangkaian traktat dengan tujuan memperkenalkan Sabat kepada masyarakat Kristen. Sekali lagi, pada sesi General Conference tahun 1843, mereka memutuskan kembali bahwa adalah tugas serius bagi mereka untuk mencerahkan sesama warga negara mereka tentang topik Sabat hari ke-7. Upaya mereka membuahkan hasil positif. Pada pertemuan mereka tahun 1844, Gereja Baptis hari ke-7 bersyukur kepada Tuhan karena mendapati minat yang lebih dalam dan lebih luas terhadap pokok bahasan ini telah muncul lebih daripada yang pernah diketahui sebelumnya di negara kita. Pengalaman Gereja Baptis ini memberitahu kita bahwa kebenaran adalah hal yang baik. Tetapi di sisi lain, pengalaman ini juga menunjukkan bahwa kebenaran pun tidak akan berguna jika orang-orang hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa dengan itu. Hanya setelah mereka membuat keputusan secara sadar untuk membuat cahaya mereka mengenai topik tersebut bersinar, barulah banyak hal mulai terjadi. Saat ini kita tetap membutuhkan keputusan untuk bersinar seperti itu. Saudaraku, demikianlah renungan harian hari ini. Selamat berbakti. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.